Oke, teman-teman, kita sudah melalui sekitar berapa nih? 15 ya, 15 pertemuan selama kurang lebih satu semester ya. Ya. Jadi pertama kita belajar mengenai konsep UTS yang mudah-mudahan memuaskan buat ini. Di setelah UTS kita sudah mulai belajar mengenai SQL di dua pertemuan awal. Sampling ini bisa di sampling mungkin saya tidak terlalu banyak membahas ya, tapi lebih ke menemukan anomalinya dengan Z-score. Terkait dengan sampling ini mungkin teman-teman kenapa nggak saya sampaikan, karena menurut saya cukup sederhana gitu ya, untuk teman-teman katanya pakai filter-filter itu sudah bisa gitu. Ini sangat tergantung dari tujuan pengujiannya gitu ya. Misalkan di sini sampling secara random, kalau secara random ya data random itu salah teman-teman gitu ya. Bisa jadi bisa menggunakan fungsi RAND gitu ya dan sebagainya. Lalu pertemuan selanjutnya kita ada terkait dengan siklus penerimaan dan juga pengeluaran. Kita banyak latihan gitu ya dengan soal-soal matematik. Nah, sampailah kita kepada pertemuan terakhir teman-teman. Nah, di sini ada uji rekonstruksi kas dan bank dan depresiasi. Nah, ini termasuk diantaranya soal-soal AB ini sudah tadi disampaikan melalui WhatsApp. Lalu di sini ada ACL dan review materi UAS. Mungkin terakhir saya akan sampaikan perkembangan terakhir terkait dengan UAS ya. Oke. Nah, ini ACL teman-teman. Ini lambang yang lama ya, bukan seperti ini. Kalau teman-teman mau coba, saya sudah sampaikan di LMS, bisa di-download dan itu versi gratis untuk education. Yang versi gratis itu dibatasi jumlah recordnya kalau nggak salah, cuma 1.000 atau 10.000 gitu ya. Jadi nggak bisa data yang terlalu besar. Itu yang jadul sekali. Versi 9 itu kayaknya tahun 2000. Ini pertama saya pakai ACL waktu kerja pun itu versi 9 kalau nggak salah. 14 gitu ya. Bisa sempat ngalamin ACL 8. Sekarang sudah sampai 14 kalau nggak salah. Dan yang saya punya ini versi 13 mau diupdate. Nah, saya tidak akan meminta teman-teman untuk sama-sama membuka ACL-nya masing-masing gitu ya. Ini sama-sama mengerjakan sesuatu karena ini tidak diujikan ya. Dan ACL juga belum tentu teman-teman nanti gunakan ketika bekerja gitu. Karena ACL ini sangat segmented untuk kegiatan audit. Jadi jangankan teman-teman misalkan nanti penempatannya jangan-jangan di luar audit gitu ya. Misalkan di administrator mana gitu ya, apakah nanti di pajak atau sebagai bea cukai atau di kementerian lain gitu ya. Jangan-jangan teman-teman nggak jadi auditor. Jadi auditor pun misalnya auditor di luar Itjen Kemenkyu belum tentu pakai ACL teman-teman ya. Dan sebenarnya pakai SQL pun kalau sistem sudah mapan sudah cukup. Atau Excel juga sebenarnya untuk banyak pekerjaan itu sudah memadai gitu ya. Tapi ketika data-data itu kembali lagi ACL ini digunakan di Itjen ketika kita menemukan kendala di atau keterbatasan di Microsoft Excel. Sharing sedikit ini. Nah, nah, ini saya kemarin waktu bawa materi, saya lihat gini kenapa SQL gitu ya. Sebenarnya gini, yang mau saya sampaikan sini. Nah, di pada kegiatan audit kita memahami adanya keterbatasan spreadsheet gitu ya, jumlah data dan baris dan kolom, sebagaimana sudah saya sampaikan waktu mengapa SQL gitu ya. Ini kurang lebih sama. Nah, masalah-masalah ini kita coba selesaikan dengan penggunaan ACL. Ya. Oke, dengan ini mana? Tapi ACL masih ada keterbatasan ini ya, datanya tidak tersentralisasi, manajemennya dan sebagainya, sehingga kita akhirnya menggunakan SQL. Kenapa juga misalnya, saya jadikan alasan kenapa nggak langsung dari Excel langsung ke SQL kayak teman-teman semua gini gitu ya. Nah, dalam prakteknya di dunia pekerjaan gitu ya, di dunia bekerja, nggak semuanya bisa langsung, nggak semua auditor atau nggak semua pegawai bisa langsung menerapkan SQL. Karena SQL itu kan
langsung scripting gitu ya, gitu dan atau banyak auditor ini kan mungkin tidak banyak waktu untuk belajar hal teknis gitu. Sehingga kita buat transisinya dulu dari Excel ke ACL, karena ACL ini masih memungkinkan untuk klik-klik gitu. Jadi user interface-nya masih lebih mudah lah ketimbang SQL gitu ya. Sehingga di izin Kemenkeu dan mungkin diikuti oleh izin-izin kementerian lain juga banyak menggunakan ACL juga sebagai apa ya, penyempurna Microsoft Excel-nya gitu, pengganti Microsoft Excel-nya ketika data-datanya sudah dirasa terlalu besar gitu ya, sehingga tidak bisa di Excel. Nah, kenapa juga misalnya timbul pertanyaan kenapa kok di materi TABK ini ACL-nya di skip gitu ya, dari Excel langsung ke SQL. Karena teman-teman, baik lagi tadi saya sampaikan ACL nggak semua kantor menggunakannya karena ACL-nya bayar gitu ya. Jadi tidak semua, misalnya tidak semua kantor itu membuat pengadaan software ACL ini buat auditornya. Karena mungkin memang kebutuhannya tidak apa ya, tidak sebanyak itu filenya yang akan diolah gitu ya. Mungkin audit katakanlah di Kementerian X itu udah dengan menggunakan Excel sudah cukup. Sehingga yang kita pelajari selama di mata kuliah TBK ini mungkin yang lebih universal saja seperti yang spreadsheet dan SQL-nya. Sih menurut saya kedua itu sudah cukup. Oh, sebenarnya sudah mampu. Nah, kita berkenalan sedikit dengan ACL yang saya punya ya. Mungkin teman-teman kalau yang install ACL 9 sangat mungkin beda tampilannya, tapi kurang lebih nggak berbeda jauh lah. Maksudnya ada komponen-komponen yang sama dan banyak. Gitu ya. Nah, ini mungkin sama seperti di SQL, gitu, dikirim daftar tabel biasanya. Cuma di sini cuma tabel aja, kalau di SQL itu kan ada skema-skemanya atau database-database gitu ya. Di sini ada tabel-tabel. Kebetulan inilah tabel-tabel saya bisa contohnya gitu ya. Ada banyak tabel. Dan ini tadi saya sampaikan di ACL ini banyak tools-toolsnya itu disediakan tanpa kita harus ngetik-ngetik. Walaupun ngetik-ngetik pun bisa juga. Gitu. Dan saya biasanya memang ACL itu berapa lama cederanya sama ya? Izin Pak, masih di unmute Pak. Hostnya udah saya balikan ke Bapak ya Pak ya. Oke, terima kasih. Tadi ada masalah sekarang masih koneksi internet, handphone ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti tidak berkenan gitu suaranya tiba-tiba. Saya lanjutkan tadi ke ACL. Ini contohnya tampilan ACL. Ini ACL berapa nih? Ini ACL. Ini ACL 14 sudah. Ya, saya kira masih 13. Nah, ini ACL 14. Kalau teman-teman yang ACL 9 mungkin masih belum tua gitu ya. Tapi kurang lebih strukturnya seperti ini sama. Sini di kiri adalah daftar tabel, navigatornya daftar tabel. Ini juga bisa dibuat folder-folder kalau misalnya teman-teman mau mengelompokkan tabel-tabel tertentu ke dalam satu folder gitu ya. Simple, seperti ini navigasinya. Kalau di SQL, kalau menurut saya misalnya kemarin teman-teman buka di SQL gitu ya. Di kiri itu selain tabel ada database, ada skema dan sebagainya gitu. Jadi di sini lebih memungkinkan, lebih memudahkan. Nah di tengah ini ada tampilan tabelnya gitu ya. Kalau misalkan kita mau buka tabel PNB barang, inilah isinya gitu ya. Jadi menurut saya lebih mudah untuk dipelajari. Nah operasi-operasinya itu ada di atas ini untuk ACL. Jadi kalau misalnya teman-teman mau summarize, di analyze ini ada summarize. Nanti dimasukkan saja. Ini kayak pivot gitu ya. Yang di summarize atau di sumnya apa? Kolom apa? Sorry, yang di summarize itu yang baris itu ya, baris kolom apa? Nanti yang di sumnya kolom apa? Kolom-kolom lain yang mau disertakan di dalam hasil summarize itu apa? Ini seperti pivot saja. Dan itu banyak di sini. Ada kalau pengujian gaps, pengujian sequence itu ada di sini. Jadi kita nggak perlu misalnya ngetik atau nggak perlu ngetik formula atau ngetik query gitu ya. Di sini sudah tinggal klik aja. Menguji gaps tinggal klik ya. Kalau mana yang mau dicek gapnya gitu ya. Atau duplicate. Kalau mana yang mau dicek duplikatnya. Ini ya, makanya menurut saya ini lebih mudah. Tinggal langsung ke SQL.
Nah, kira-kira ini aja teman-teman. Jadi saya nggak banyak ini ya, banyak operasi di ACL. Kalau nanti teman-teman mau belajar lebih lanjut mengenai ACL, silakan hubungi saya aja gitu ya. Kalau ACL ini saya boleh berbangga diri lah. Cukup mahir saya di ACL ini ya. Bahkan kayaknya jarang tuh di game itu yang saya menggunakan ACL itu udah nggak klik sini lagi, semuanya saya udah hafal scriptnya, misalnya seperti ini, summarize on apa gitu dan sebagainya. Ini sampai saya bikin script gitu ya. Ini contoh scriptnya, jadi nanti tinggal di run. Ini mungkin mirip sama query SQL gitu, tapi bahasanya berbeda. Jadi ditulis dulu semua, baru dijalankan di run, menghasilkan tabel apa. Kayak gitu untuk ACL. Ada pertanyaan sejauh ini untuk ACL? Oke, kalau tidak ada teman-teman, nah kita akan langsung ke yang kedua. Yang kedua adalah hal latihan. Ini ya, jadi di RAR yang tadi saya sampaikan ada 3 file Excel. Silakan teman-teman nanti saya akan kasih waktu terbatas aja ya 1 jam. Jadi ini kerjakan mandiri teman-teman dan kerjakan tidak perlu berurutan gitu ya. Posisikan teman-teman itu eh, seperti ujian gitu ya, mengerjakan mana yang teman-teman bisa kerjakan. Di sana memang beberapa mungkin instruksinya kurang jelas gitu ya. Mungkin bisa saya sampaikan juga untuk yang kurang lebih nanti mengecek. Teman-teman coba pikirkan sendiri apa yang diminta gitu ya. Kurang lebih nanti mengecek satu tabel dengan tabel lain sama enggak gitu ya. Ada record yang sudah terisi di sini ada, di sana ada juga enggak gitu ya. Atau informasi di sini sama di sana sama atau tidak. Yang harusnya adalah sama tapi tidak sama, nanti teman-teman sampaikan. Eh, biasa itu ada depresiasi, ada bank, sama ada apa satu lagi, sama jurnal ya. Pahami saja teman-teman, usahakan sendiri. Ini menurut saya sih kurang dari 1 jam harus selesai, ini sedikit sekali soalnya ya. Atau mungkin kita buat 45 menit ya, sambil kita menguji kecepatan kita mengerjakan soal. Kerjakan yang lebih mudah dulu. Kalau dalam 45 menit nggak ada yang selesai, menurut saya itu harus belajar lagi kecepatannya gitu ya. Harus ditingkatkan lagi pengetahuan-pengetahuan terkait dengan function atau formula apa yang harus digunakan untuk mengerjakan soal. Oke, itu saja dari saya teman-teman. 45 menit dari sekarang berarti pas di 14, 14 oh sorry, 15.00 ya. Jadi jam 3 kita coba kembali lagi ke Mendro, nanti kita masuk ke agenda selanjutnya. Oke, silakan teman-teman dikerjakan. Boleh dimatikan screen-nya, boleh dihidupkan. Saya akan mematikan kayaknya dalam waktu 40 menit. Silakan ya. Baik, Pak.
Pak, maaf Pak. Ya, Saya nggak nemu instruksinya di mana Pak. yang mana Mas? Oh, itu Semuanya. nggak ada instruksinya dia. Oke, saya jelasin ya. Yang untuk latihan 5 itu kan buku bank ya. Jadi itu cocokkan aja kan orang dengan buku bank itu sudah sama. Nanti dimodifikasi juga sudah. Gimana Pak? Dibandingkan saja untuk rekening koran dan buku bank serta pasnya. Rekening koran itu kan yang dari banknya gitu ya. Nah, jadi kalau dia debit, dia kredit, berarti dia dapat uangnya gitu ya. Sesuaikan dengan buku bank, sama nggak transaksinya di sana, plus minusnya gitu ya. Kalau ada yang nggak sesuai nanti ditampilkan aja. Ada yang nggak cocok. Pas itu adalah sheet ketiganya ya buku transaksinya dia. Gitu ya. Sesuaikan sama nggak keluar dan masuknya di sana. Untuk yang latihan 6, ini dicek aja, dihitung ulang. Apresiasi masing-masingnya sudah tahunnya misalnya. Untuk yang latihan 7, nah itu bandingkan saja jurnal dengan neraca percobaannya. Ya, Ya Pak. Terima kasih Pak. ya apakah ada transaksi yang record masuk ke neraca ataukah ada yang record ataukah ada yang seperti itu lah kurang lebih nanti cek aja. Benar jelas ya? Terima kasih Ini, Pak. ya. Jadi lihat ya yang output yang akan yang apa sih namanya tadi sebelum output yang diharapkan itu apa dan itu akan jadi select kita nanti. Berarti ada 3 select ya harusnya. Sorry 1 select tapi di select itu ada 3 komponen gitu ya. Tahun bulan, dan total penjualan. Di sini sudah dijelaskan tahun bulan itu dari sini, total penjualan itu dari sini. Kalau pelanggan itu kan kayaknya nggak dari mana-mana gitu ya. Oke, kita buat teman-teman. Select, pertama tadi tahun bulan. Nah, karena di data DO ini tadi nggak ada tahun bulan, sorry. Nggak ada tahun bulan, dia minta tahun di tanggal DO dan bulan di tanggal DO. Ya. Oke. Bisa buat dulu aliasnya adalah tahun bulan ya. Ambil dari tahun tanggal DO. Tahun itu keluarnya apa? Yang tahu? Keluarkan tahun dari kolom tanggal year ya. Tanggal DO seperti ini. Kalau bulan apa? Month. Jadi simpel. Nah, dia minta jadi satu kolom. Tahun bulan itu tahun dan bulannya. Nah, untuk menyatukannya teman-teman pakai concat aja. Di Excel ya. Ini kita buat alias tahun bulan. Nah, ini kolom pertama. Oke. Apa from-nya? Kalau gini semua udah bisa ya. Setelah tahun bulannya gitu ya. 2061. Lalu kalau kedua yang diharapkan outputnya adalah tadi apa? Pelanggan. Pelanggan ini nggak diolah apa-apa, nanti tinggal ambil aja pelanggan tuh nama kolomnya apa nih? Pelanggan di sini ya, tetap ya. Jadi kolom pertama, kolom kedua sudah, kolom ketiga sekarang adalah total ya, sum dari total penjualan. Total penjualan adalah sum dari total. Ini ada kolom total sekarang. Sum sebagai total penjualan. Kalau kita seperti ini aja, hasilnya seperti apa coba lihat? Seperti ini gitu ya. Karena ada function agregat di sini. Function agregat itu dia akan buat satu aja seperti count, sum, dan sebagainya. Nah, itu biasanya kalau ada agregat seperti ini kita bentuk group by dan begitu juga dengan yang diharapkan di sini kan soalnya sorry. Nih, yang diminta adalah hitung total penjualan per bulan untuk setiap pelanggan ya. Ini
per bulan, terus setiap pelanggan tuh berapa penjualannya. Itu penjabarannya adalah pastinya. Nah, di sini nggak ada ini ya, nggak ada mock up apa output itu seperti apa tabelnya. Yang bisa disarikan di sini adalah berarti eh, masing-masing bulan itu nanti masing-masing pelanggan tuh berapa penjualannya. Itu ya kira-kira ya. Nanti di grup banyak, karena tadi per bulan gitu ya. Dia akan di grup by per tahun bulan tadi. Di grup by, kalau per tahun bulan aja nanti coba lihat hasilnya seperti apa. Ini sih sebenarnya sudah bisa gitu ya. Tapi ini pelanggannya jadi nggak ke grup by teman-teman. Jadi nggak semua pelanggan ini, kalau nggak salah ya, kalau nggak semua pelanggan ini nanti masuk. Ya. Nah, yang lebih pasti sih di grup by lagi berdasarkan, kalau saya nggak tahu datanya persis, grup by lagi berdasarkan pelanggannya. Ya, sama nggak? Beda. Persis seperti ini. Jadi satu bulan, katakanlah ini 2005 November, ada 3 pelanggan. Ya, CC, AA, BB dengan total penjualan masing-masing sekian. Juga di bulan-bulan selanjutnya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Nah, pengumpulannya ya, jadi saya nggak tahu nanti yang diarahkan untuk SQL seperti apa. Apakah yang diminta ditentukan adalah query-nya atau juga misalnya tabelnya, ya. Kalau misalkan query-nya, tinggal copy-nya aja, copy paste gitu ya. Kalau tabelnya, mungkin teman-teman bisa sebentar. Saya belum pernah di sini aja. Oh, kalian tahu nggak export file-nya kalau di video SQL seperti apa? SQL-nya hasilnya apa? Ini kayaknya jadi query-nya aja yang ke save ya. Nanti udah saya cari tahu deh untuk video SQL export file-nya seperti apa, export tabelnya. Oh, ini mungkin ya. Hmm. Nah, soal satu. Oh, tidak ya. Ini coba ya. Mana mana. Soal satu. Oh ya, seperti tadi bisa teman-teman ya. Ini hasilnya tadi kalau saya lakukan apa yang barusan saya lakukan. Oke, coba diulangi lagi. Ini kan hasilnya harusnya ada di bawah sini ya. Nah, kalau tabelnya mau dikeluarkan, tabelnya mau misalkan nanti yang diminta ditentukan adalah tabelnya, teman-teman klik di salah satu data sini, klik kanan, lalu nah, export grid row ya. Export grid row ini namanya grid row berarti. Nanti nama filenya ini mau disimpan di mana, kalau mau lihat lokasinya diklik yang gambar folder ini, nanti dia akan arahkan kemana save-nya. Yang di save kalau yang diminta adalah save CSV berarti CSV, nanti diganti dia jadi ASCII gitu ya.
Lalu oke, nanti dia tersimpan tabelnya. Tadi saya sudah coba berhasil. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Untuk save as query-nya menjadi CSV kira-kira seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 2 kalau ada pertanyaan. Nah, ini soal nilainya besar nih, sebetulnya ya. Join output dari soal 1 tadi dengan tabel customer untuk mendapatkan nama pelanggan dan kuota penjualan bulanan. Temukan customer dengan total penjualan melebihi kuota penjualan bulanan. Ya, ini outputnya berarti selectnya harusnya kalau beda ini. Bulan pelanggan sama kayak atas ya. Nama pelanggannya dari tabel lain, jadi harus join. Total penjualan dan kuota penjualan. Ya. Oke. Yang bisa ngerjain ini soal nomor 2. Coba ya. Oke ya. Saya geser sebelah saya alt tab. Oke, tabel yang ini ya, tabel yang tadi ini mau ditambahkan jadi ada nama customer dan kuotanya, gitu ya, nama pelanggan dan kuotanya yang mana ada di tabel customer ini, pelanggan dan kuotanya, gitu ya, bulanan. Nanti kita harus join. Formnya ada lebih dari satu. Ini adalah tabel customer. Kita join, jangan lupa ya. Join. Namanya kebesaran bukan ya. Ya. Join. Kolomnya apa nih? Menghubungnya antara tabel customer sama delivery order. Itu adalah pelanggan ini ya. Pelanggan dengan kode pelanggan. Oke. Join. A on join on A dengan B. Karena udah di alias nomor tambah kolomnya tadi adalah nama pelanggan B bulan-bulanan nama pelanggan ini line berapa ya, Ron? Line 5. Nggak ada koma di sana. Nah ini ya, ini sudah saya join, jadi saya tambahkan namanya atau di VLOOKUP lah kalau di Excel ya. Up, tadinya tabel kita cuma 3 ini, saya tambahkan nama pelanggannya dengan kuota penjualannya. Nah, lanjutannya tidak sampai situ aja. Lanjutannya adalah
Apa tadi? Masing-masing setiap bulan itu yang melebihi kuota penjualan. Gitu ya. Customer yang dengan total penjualannya melebihi kuota penjualan. Jadi kita balik ini aja nih, kita cek ada nggak total penjualan ini yang melebihi kuotanya. Gitu ya. Nah, kalau sudah di group by seperti itu teman-teman, kita nggak pakai where ya. Kalau where itu sebelum di group by nanti prosesnya. Dan berdasarkan order of execution-nya. Jadi teman-teman pakainya heavy harusnya sini. Ini misalnya total penjualan bisa dari bulanan. Kolom itu dari ya tes. Nah ini teman-teman. Ini dipahami nggak sejauh ini? Ini mungkin yang paling kompleksnya di soal tadi. Ya. Lihat bahwa tahun 2006 bulan Januari pelanggan CC ini melebihi kuota penjualan bulan ini. Ini juga mengenai atas pelanggan. Ya. Ya. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Jadi baik lagi teman-teman, select-nya sesuai dengan output-nya. Jadi kalau apa sumber dari masing-masing tabel ini lebih dari satu tabel, teman-teman berarti from-nya antara harus di-join dulu atau nanti berasal dari tabel yang berbeda gitu ya. Group by muncul ketika dia ada ini sum average count gitu ya. Nah, having adalah memberikan kriteria atau filter gitu ya setelah kita group by dan sebagainya. Kalau where itu, kenapa kok nggak pakai where? Kalau where dia order of execution-nya pertama teman-teman. Nanti dia akan dilakukan setelah from. Jadi dia bukan memfilter setelah dilakukan seperti ini, setelah di group by, tapi dia akan melakukan filter sebelum di group by. Sekarang yang mau kita filter kan setelah group by nanti kan setelah di summarize. Nah, kita pakai kurang lebih bedanya ini sama where. Pengaruh ke order of execution. Oke, lanjut kita ke nomor 3 teman-teman di sini. Join table invoice dengan tabel delivery order untuk mendapatkan tanggal invoice sama tabel delivery order kita join. Dengan tanggal DO berarti invoice yang kita buka ya. Temukan invoice dengan tanggal melebihi 59 hari dari tanggal DO. Oke. Ini kan harusnya delivery order dulu baru ada invoice-nya gitu ya. Harusnya invoice itu tidak lebih dari 59 hari diterbitkan setelah DO itu ada. Oke. Ini ada urutkan berdasarkan nomor invoice, baik gitu ya. Ini output yang diharapkan adalah kita select-nya teman-teman. Nomor invoice, tanggal, nomor delivery order, tanggal DO. Untuk tadi berupa sehingga itu tanggal baru. Ini select-nya ada 4 ya. Buka tabel invoice seperti biasa. Nah, ini adzan, saya mati mic, tapi saya tetap kerjakan ya. Saya terus balik.
Oke, ini hasil joinnya. Ini hasil joinnya dulu sementara. Jadi di tabel invoice, yang A ini kita ambil 3 kolom ini, nomor invoice, tanggal, dan nomor delivery ordernya. Kemudian di tabel B atau tabel delivery order ini kita ambil tanggal DO-nya. Dan dia mau cek nanti heading-nya adalah kalau selisihnya ini lebih dari 59. Jadi ini bisa heading di sini misalnya. Materialnya melebihi 59. Ini nggak ada ya, hasilnya nggak ada teman-teman ya. Kita ganti, nggak ada juga berarti ada yang salah. Ini bukan begini. Balik. Soal tanggal invoice kan harusnya lebih besar ya. Nah ini ada nih, ada 295. Oke. Ini ya, tanggal delivery ordernya adalah 19 November. Tanggal invoice-nya adalah 11 Januari. Ini nggak lebih dari 59. Coba saya buat satu tanda sini ya. Dan oh, dia tidak selesaikan ini ya. Pakai deadlift ya. Kalau di SQL Server deadlift nggak ada soalnya. SQL deadlift. Ya. Izin Pak, 59 tadi mewakili apa Pak? Soalnya Yang tanggal itu. Oh, soalnya. ya. Taruh deadlift ini untuk day pakai apa ya sebenarnya? Deadlift bisa selisih hari ya, berarti nggak ada teman-teman. Deadlift kali dengan tanggal ini. Ya. Gini kira-kira query-nya. Soalnya deadlift ini kita pakai SQL ada, kemarin saya pakai server SQL nggak ada. Saya pakai jadi agak beda teman-teman yang memang karakteristiknya walaupun namanya sama-sama SQL gitu. MySQL, Microsoft Server SQL atau Oracle, nanti ada function-function, ada query-query yang berbeda. Karena deadlift ini native-nya cuma dari MySQL. Kalau kita pakai MySQL ini jadi ya. Jadi bisa seperti ini dan deadlift ini nggak diminta ya. Bisa seperti ini query-nya untuk yang soal-soal. Kita lihat lagi soalnya. Ya. Yang diminta adalah nomor invoice, tanggal, nomor delivery order, dan tanggal DO. 4 kolom saja gitu ya. Yang diminta melebihi 59 hari. Kalau tadi udah bisa. Oke, kira-kira ini jawabannya. Dan hasilnya ini teman-teman kalau mau ekspor, seperti tadi saya sampaikan, kalau tampilnya nanti tinggal ekspor gitu ini lalu disampaikan dalam bentuk CSV misalnya, dan namanya dan semuanya. Oke, itu tadi refreshing SQL-nya teman-teman. Ada pertanyaan sejauh ini? Izin Pak, punya itu enggak Pak, kayak apa ya, kayak
list dari semua bahasa SQL baik itu yang DDL maupun DML gitu, Pak. Oh, saya nggak ada ya. Tapi mungkin Mas Haidar kalau mau lihat di Gimana, Pak? W3 School itu cukup lengkap ya. Kalau mau dilihat tuh. Oh, yang itu ya, Pak, yang dulu itu ya, Pak ya. Ya, sebentar nih saya. Nah ini dicek aja nih cukup lengkap nih. Baik, tak bookmark aja, Pak. Ya, jadi misalnya tadi deadlift ada nggak di sini ya? Nah, ini SQL Server deadlift. Ini ya, MySQL deadlift. Intinya sebenarnya googling lah, Mas. Kalau saya sih ya. Ya tadi saya deadlift tuh pakai googling. Googling aja misalnya. Depth difference. Pakainya yang SQL apa MySQL, Pak? Kalau pakai Heidi berarti pakai MySQL. Karena kan server kita MySQL, Pak. Yang di sini Oh, ya. sama Discord ya. Ini cukup banyak. Kalau teman-teman lupa join gimana sih caranya join? Ada di sini. Oh, kayak gini sintaksnya ya. Select from. Nah, habis from langsung join misalnya tabel selanjutnya on ya. Jadi dia tabel 1, tabel 2 di antara tabel 1 tabel 2 ada join ini lalu penjelasan key-nya, foreign key-nya yang mau dibutuhkan mana. Ya, nanti group by, seperti apa sih group by bisa dilihat. Oh, tadi saya lupa order by ya. Tadi ada soal order by invoice. Oke, sudah. Kalau group by order by biasanya terakhir. Yang penting teman-teman tadi siasatnya kalau dari saya sih lihat output yang diharapkan apa. Nah, itu akan menentukan nanti select-nya. Tapi ketika teman-teman merinci select-nya itu masing-masing apa, dilihat oh sumbernya yang dari masing-masing kolom ini dari mana. Kalau sumbernya cuma dari satu kolom satu tabel, kemungkinan nggak perlu join. Tapi kalau misalnya sumbernya lebih dari satu tabel, berarti itu harus join. Joinnya nanti tinggal diterangkan di formnya. Formnya itu nanti di sini ya. Lalu tadi kalau diminta setelah di join dan di summarize dan sebagainya itu ada filter tertentu itu buat di having-nya. Ya. Kalau misalnya cuma mau filter dari satu tabel sebelum ada atau tanpa ada kalkulasi-kalkulasi agregat, misalnya cari aja mana nilainya di atas 100 atau cari aja mana yang tanggalnya di bawah 2020 misalnya. Kita teman-teman pakai where aja bisa. Ya. Jadi where sama having itu memang mirip fungsinya, sangat mirip ya. Tapi perbedaannya where itu di depan untuk menentukan data-data mana yang akan kita olah. Sedangkan having itu data-data mana saja yang mau kita tampilkan. Lagi itu definisi saya sendiri lah. Oke, ada pertanyaan lagi terkait dengan SQL sejauh ini? Sih, banyak kurang latihan sih, Pak. Masih pusing, Pak. Ya, jadi itulah. Belum terbiasa, Pak. Ya, memang harus, ya Mas, harus jangka panjang lah. Kalau menurut saya latihan seperti itu ya. Maksudnya nggak jangka panjang itu kan berarti 1 tahun gitu ya. Jangka panjang itu maksudnya dilakukan berkali-kali gitu ya, sehingga terbiasa. Kalau misalnya teman-teman punya waktu seminggu, coba tiap hari diuji hal yang sama, dibiasakan query-nya pakai query apa gitu ya. Untuk susunan query-query-nya seperti apa. Kira-kira itu teman-teman. Kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, saya mau ini nih bahas materi UAS sedikit. Saya pause dulu ya. Takutnya saya nggak boleh.